Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Dr. Anik Yuliani MPD dan yang terhormat kepada Ibu Linda Hania Pasya MPD selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah berjasa pada penyusunan skripsi ini. Nah, pada hari ini saya Rima Nur Indah dengan NIM 21060011 program studi PGSD IKIP Siliwangi akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul penggunaan model pembelajaran realistik matematik education atau RME untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 2 sekolah dasar dalam materi pecahan yang dilatar belakangi pertama yaitu banyaknya siswa kelas 2 sekolah dasar tersebut kesulitan memahami materi pecahan. Nah, di mana masih pembelajarannya itu bersifat hafalan dan tidak dikaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari siswa-siswa. Jadi siswa lebih kesulitan karena tidak dikaitkan dengan pembelajaran tersebut, dikaitkannya dengan hafalan, rumusan seperti itu. Lalu dibutuhkannya model pembelajaran yang lebih kontekstual dan menyenangkan. Nah, di sini perlu juga model pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran pada materi pecahan ini. Nah, di sini solusinya yaitu menggunakan model RME atau model Realistic Mathematics Education karena mengaitkan konsep matematika dengan pengalaman siswa atau kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini pada penelitian skripsi ini ada beberapa rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, apakah model pembelajaran RME ini efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 2 sekolah dasar? Yang kedua, bagaimana proses pembelajaran siswa dengan menggunakan penerapan model RME ini pada peningkatan pemahaman konsep matematika kelas 2 sekolah dasar? Yang ketiga, bagaimana respon kesulitan siswa kelas 2 sekolah dasar dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika dengan menggunakan model RME. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian skripsi ini. Yang pertama, mengetahui efektivitas model RME dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika pada materi pecahan. Yang kedua yaitu bagaimana untuk mengetahui proses pembelajaran yang dimana menggunakan model RME. Nah, yang ketiga untuk mengetahui respon siswa terhadap penggunaan model RME tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, di sini ada beberapa landasan teori yang yaitu tadi sudah dijelaskan juga bahwa ada model yang harus digunakan, yaitu ada model RME. Nah, model RME ini yaitu model pembelajaran yang dimana mengaitkan matematika dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu lebih tahu atau lebih mudah untuk mengaitkan pada kehidupan nyata atau kontekstual. Nah, yang kedua yaitu ada ciri-ciri RME. Ciri-ciri model RME ini yaitu menggunakan konteks yang nyata yang dimana bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, yang kedua yaitu ada partisipasi aktif siswa. Jadi menggunakan model ini siswa akan lebih aktif. Lalu yang ketiga ada diskusi, di mana pada model pembelajaran ini siswa akan dikelompokkan dan berdiskusi dengan teman-temannya. Lalu ada yang terakhir refleksi. Nah, di mana di terakhir pembelajaran sebelum evaluasi akan ada refleksi pada proses pembelajaran yang menggunakan model RME ini di hari tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya ada pemahaman konsep matematika. Nah, pemahaman konsep matematika ini merupakan kemampuan siswa untuk menjelaskan konsep secara lisan atau tertulis, memberikan contoh, serta mengaitkan konsep dengan situasi lain atau pada situasi nyata di kehidupan siswa atau di kehidupan sehari-hari siswa. Nah,
Nah, di sini penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian mixed method explanatory sequential, yang dimana mixed method explanatory sequential ini gabungan atau campuran antara kuantitatif dan kualitatif, di mana kuantitatif ini yaitu dilakukannya pretest dan posttest, ya ada tes awal dan tes akhir setelah menggunakan model pembelajaran RME. Yang kedua ada kualitatif. Kualitatif ini digunakannya yaitu untuk non-tes observasi dan non-tes angket, dimana untuk mengetahui bagaimana prosesnya menggunakan observasi dan respon siswa menggunakan non-tes angket. Dan di sini dalam skripsi ini desain yang digunakan yaitu one group, pretest dan post-test. Nah, di mana pada metode ini yang diteliti hanya satu kelompok saja, jadi hanya satu kelas saja. Subjek dalam penelitian skripsi ini yaitu siswa kelas 2 SDN Grogol, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, di mana yang digunakan alat tesnya yaitu tadi ada tes dan non-tes. Tes itu berupa pretest, tes awal, dan post-test, tes akhir. Ada juga non-tes, yaitu observasi yang digunakan untuk proses pembelajaran siswa, dan angket digunakan untuk respon pada kesulitan siswa tersebut. Oke, di sini ada hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian skripsi ini ada 3 hasil penelitian karena ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada bagaimana peningkatan pemahaman konsep matematika di kelas 2 ini. Nah, nilai dari post-test itu meningkat dibandingkan nilai pretest karena setelah diterapkannya model RME yang mengaitkan di kehidupan sehari-hari. Lalu terjadinya peningkatan yang sangat signifikan dan efektif di penelitian ini karena menggunakan model RME. Yang kedua yaitu proses bagaimana pembelajaran menggunakan model pembelajaran RME ini, yaitu siswa lebih aktif, antusias, dan mampu mengaitkan pecahan dengan kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu respon kesulitan siswa, di mana siswa itu pertama kesulitan ya karena sering dikaitkan dengan hafalan dan tidak dikaitkan dengan hal-hal yang kontekstual. Nah, sekarang setelah menggunakan model pembelajaran RME ini, mayoritas siswa itu merasa senang belajarnya. Terus kan dikaitkan juga menggunakan media papan puzzle, yang dimana papan puzzle tersebut digambar berupa makanan yang sehari-hari mereka makan. Di sini menggunakan donat. Nah, gambar donat tersebut dibelah beberapa bagian, lalu anak-anak juga tahu bahwa karena donat tersebut sering anak-anak beli, sering anak-anak makan, jadi anak-anak itu memahami karena dikaitkan dengan konteks yang nyata, terus merasa lebih paham, lalu pembelajaran juga lebih menyenangkan. Nah, di sini ada hasil dari pretest, posttest, uji normalitas, uji variety test, uji NGen. Nah, dari hasil ini yaitu meningkat. Dapat dilihat di sini ada jenis ujinya, yaitu yang pertama ada pretest, hasilnya itu 48,33, di mana nilai rata-rata sebelum perlakuan model ini masih di bawah 50%. Yang kedua yaitu ada uji post-test, hasilnya itu ada 82,91%, nilai rata-rata setelah perlakuan model atau setelah menggunakan model RME tersebut. Jadi dari hasil akhir ini sangat meningkat karena sudah melakukan atau sudah dilakukannya model RME kepada anak-anak. Nah, untuk uji normalitas di sini hasilnya lebih dari 0,05, di mana data tersebut berdistribusi normal. Kalau misalkan kurang dari 0,05, data tidak berdistribusi normal. Nah, di sini hasilnya lebih dari 0,05, berarti data berdistribusi normal.
Lalu ada uji Bayesian Similarity Test yang dimana hasilnya 0,00 signifikan. Nah, di sini berarti kalau misalkan 0,00 HO ditolak karena terdapat perbedaan yang signifikan pembelajarannya. Setelah menggunakan model pembelajaran ini, anak-anak hasilnya itu lebih baik daripada sebelum menggunakan model RME tersebut. Nah, di sini juga ada uji N-gen. Uji N-gen ini hasilnya itu 68,42% yang termasuk dalam kategori sedang, menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman konsep ini efektif dan meningkat setelah menggunakan model RME tersebut. Di sini ada juga hasil dari observasi. Observasi dilakukan untuk menghitung bahwa proses pembelajaran RME ini lebih baik atau sebaliknya. Nah, di sini ada hasil observasinya. Pada pertemuan ke-1, siswa ada 85% yang interpretasinya baik. Lalu yang pertemuan kedua ada 93% siswa yang lebih memahami daripada di pertemuan yang pertama. Berarti interpretasinya baik. Nah, di sini berarti setelah menggunakan model beberapa kali menggunakan model pembelajaran, ada peningkatan yang lebih meningkat gitu ya. Jadi untuk model pembelajaran ini lebih cenderung digunakan dengan konsep yang nyata. Jadi anak-anak itu lebih memahami untuk materi-materi pecahan karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan konteks yang nyata. Nah, yang terakhir yaitu ada hasil respon angket siswa. Nah, di sini hasil respon angket siswa ini ada 15 siswa yang merespon bahwa pembelajaran setelah menggunakan model ini sangat baik. Lalu ada juga 8 siswa yang mengatakan yang merespon bahwa menggunakan model pembelajaran ini baik, dan ada 1 orang yang merespon cukup baik. Nah, di sini kesimpulannya bahwa model pembelajaran RMI ini sangat baik dilakukan pada kelas 2 materi pecahan ini untuk pemahaman konsep, yaitu lebih meningkat dan lebih anak-anak tidak kesulitan lagi karena dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari atau konteks yang nyata. Nah, baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, mungkin yang pertama yaitu model RME efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep pecahan. Dari hasil-hasil yang tadi saya sebutkan bahwa model pembelajaran RME ini sangat efektif digunakan di kelas 2 sekolah dasar, terutama pada materi pecahan karena mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa dan konteks yang nyata. Nah, untuk proses pembelajarannya lebih hidup atau lebih aktif dan bermakna karena dilakukannya proses pembelajaran dengan menggunakan model RME ini, anak-anak lebih aktif dan lebih banyak bicara, lebih bersenang-senang karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dengan media yang konkret. Lalu respon siswa sangat positif dan antusias terhadap model ini. Nah, tadi juga hasil dari respon kebanyakan anak merespon sangat baik karena model RME ini bagus dan memahami bahwa dikaitannya dengan pemahaman konsep yang mengaitkan kehidupan sehari-hari atau konteks yang nyata. Jadi anak itu lebih senang dan tidak kesulitan lagi. Nah, untuk sarannya yaitu guru perlu menggunakan model RME untuk materi yang abstrak atau yang nyata seperti contohnya materi pecahan. Lalu sekolah juga harus mendukung guru dengan pelatihan atau misalkan dengan media pembelajaran yang lain.
Lalu untuk penelitian selanjutnya atau peneliti selanjutnya bisa mengembangkan media atau model RME lain untuk materi yang berbeda selain materi dari pecahan tersebut. Nah, mungkin presentasi skripsi saya telah selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari hasil dari segala penulisan ataupun hal-hal lain, perkataan dan ucapan. Mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung, mengasih informasi segala macam, membantu untuk menyusun skripsi ini, terutama dosen ke-1, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang sangat berjasa pada penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.